Malam takbiran di sebuah kampung padat di pinggiran kota terasa lebih ramai dari biasanya. Suara gema takbir bersahut-sahutan dari masjid ke masjid, bercampur dengan tawa anak-anak yang berlarian membawa obor. Lampu-lampu warna-warni dipasang seadanya di depan rumah, menambah suasana hangat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua dengan gerobak sederhana berhenti di sudut jalan. Namanya dikenal warga sebagai Pak Rahmat, penjual es keliling yang sudah puluhan tahun mangkal di sana. Gerobaknya tampak usang, catnya mengelupas, dan roda depannya sedikit miring. Namun, senyumnya selalu sama, ramah dan tenang. Es campur, es teler, segar untuk malam takbiran. Serunya pelan, meski suaranya hampir tenggelam oleh suara petasan. Beberapa anak kecil mendekat, membeli dengan uang receh yang mereka kumpulkan. Pak Rahmat melayani dengan sabar, sesekali mengusap keringat di dahinya. Tak ada yang aneh dari dirinya, hanya seorang kakek biasa yang mencari nafkah di malam penuh berkah. Namun, di ujung jalan, suasana mulai berubah. Sekelompok pria bertato dengan wajah kasar berjalan mendekat. Mereka dikenal sebagai preman yang sering membuat onar di kampung itu. Dipimpin oleh seorang pria besar bernama Darto, mereka tertawa keras sambil menenggak minuman dari botol plastik. "Woi, orang tua!" teriak Darto sambil menunjuk ke arah Pak Rahmat. "Lagi jualan ya? Setoran mana setoran?" Warga sekitar mulai diam. Anak-anak yang tadi tertawa kini bersembunyi di balik orang tua mereka. Semua tahu, kehadiran kelompok itu selalu membawa masalah. Pak Rahmat hanya menatap mereka sekilas, lalu kembali menyendok es ke dalam gelas plastik. "Maaf, saya cuma cari makan." "Tidak ada setoran," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Darto tertawa mengejek. "Berani juga kakek ini. Di sini semua harus bayar." Salah satu anak buahnya menendang roda gerobak hingga bergeser kasar. Gelas-gelas bergoyang, beberapa jatuh dan pecah. Suara retakan plastik terdengar jelas di tengah malam yang seharusnya penuh kedamaian. Namun anehnya, Pak Rahmat tidak panik. Ia hanya diam. Matanya menatap lurus ke arah Darto, tatapan yang tenang, tapi entah kenapa membuat suasana mendadak terasa dingin. Tak ada yang tahu, di balik tubuh renta dan pakaian lusuh itu, tersembunyi sesuatu yang tidak biasa. Dan malam itu, takbiran bukan satu-satunya suara yang akan menggema di kampung tersebut. Darto melangkah semakin dekat. Bau alkohol tercium kuat dari napasnya. Ia berdiri tepat di depan Pak Rahmat, menatapnya dengan penuh penghinaan. "Terakhir gue bilang, kakek bayar, atau gerobak lo gue hancurin sekalian," ancamnya sambil menepuk-nepuk dada Pak Rahmat dengan kasar. Warga hanya bisa menonton dari jauh. Tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, melawan Darto sama saja mengundang celaka. Namun, Pak Rahmat tetap tenang. Perlahan, ia meletakkan sendok esnya. Tangannya yang keriput tampak gemetar, tapi bukan karena takut. Ia lalu menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang sudah lama terkunci. "Sudah cukup, saya hanya ingin malam ini tenang," ucapnya lirih. Darto tertawa keras. "Tenang, di sini gue yang ngatur tenang atau enggak." Tiba-tiba, tanpa peringatan, salah satu anak buah Darto menendang gerobak itu lebih keras. Kali ini, gerobak Pak Rahmat terbalik. Es, sirup, dan buah-buahan berserakan di jalan. Suara kaca pecah terdengar nyaring. Beberapa anak kecil menangis melihat kejadian itu. Dalam sekejap, suasana berubah. Pak Rahmat yang tadi membungkuk perlahan berdiri tegak. Punggungnya yang semula terlihat bungkuk kini lurus. Tatapannya berubah, tidak lagi lembut, tapi tajam dan dingin. Darto yang melihat perubahan itu sempat terdiam sejenak. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Kalian sudah melewati batas," kata Pak Rahmat, suaranya kini lebih dalam dan berat. Anak buah Darto maju dengan emosi. "Sok galak lo, kek." Ia mencoba mendorong Pak Rahmat. Tapi sebelum tangannya menyentuh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dengan gerakan cepat,
Pak Rahmat menghindar dan hanya dengan satu sentuhan ringan di pergelangan tangan pria itu, tubuhnya langsung terhempas ke tanah, seolah kehilangan tenaga. Semua terdiam. "Apaan tuh?" teriak salah satu dari mereka. Darto kini benar-benar memperhatikan. Kerutan di wajahnya mulai berubah jadi kewaspadaan. Pak Rahmat melangkah maju satu langkah. Suara sandal tuanya terdengar pelan, tapi entah kenapa terasa berat di telinga semua orang. "Pulanglah, sebelum kalian menyesal," ucapnya. Namun Darto bukan tipe yang mundur. Dengan geram, ia memberi isyarat. Dua anak buahnya langsung maju bersamaan, menyerang dari sisi kiri dan kanan. Warga menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun dalam hitungan detik, dua tubuh itu justru terpental mundur, jatuh berguling di aspal. Sunyi. Takbir di kejauhan masih terdengar, tapi di sudut jalan itu, ketegangan menggantung tebal. Darto kini sadar, ini bukan kakek biasa. Dan malam itu, ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Angin malam berhembus pelan, membawa gema takbir yang kini terasa jauh dari sudut jalan itu. Semua mata tertuju pada Pak Rahmat, atau sosok yang kini berdiri tegak tanpa sedikit pun terlihat lemah. Darto menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya, rasa ragu muncul di wajahnya. "Loh, siapa sebenarnya?" tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, memandangi gerobaknya yang hancur. Potongan es mencair di aspal, bercampur dengan sirup merah yang perlahan mengalir seperti luka yang terbuka. "Saya hanya orang tua yang ingin hidup tenang," jawabnya singkat. "Tapi cara lo barusan," salah satu anak buah Darto yang masih tergeletak sambil meringis kesakitan. "Itu bukan gerakan orang biasa." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa orang tua terlihat saling berpandangan, seolah mengingat sesuatu yang lama terkubur. "Jangan-jangan," gumam seorang lelaki tua di antara kerumunan. "Gaya itu, mirip sekali." "Mirip siapa?" tanya yang lain. Lelaki tua itu menelan ludah. "Jawara dari Banten, yang dulu sering disebut-sebut. Katanya hilang puluhan tahun lalu." Bisikan itu terdengar sampai ke telinga Darto. "Jawara." Ia tertawa, meski kali ini terdengar dipaksakan. "Cerita lama. Gak mungkin kakek begini." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Pak Rahmat mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu, dan entah kenapa, Darto merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tekanan yang membuat napasnya berat. "Nama itu, sudah lama saya tinggalkan," ucap Pak Rahmat pelan. "Karena nama itu hanya membawa masalah." Sunyi. "Dulu, orang-orang mengenal saya bukan sebagai penjual es," lanjutnya. "Tapi sebagai seseorang yang terlalu sering menggunakan kekuatan untuk hal yang salah." Warga kini benar-benar terpaku. Tak ada lagi suara bisik. Namun malam ini, Pak Rahmat menatap satu persatu wajah preman di depannya. "Kalian memaksa saya untuk mengingatnya kembali." Darto menggertakkan gigi. Harga dirinya terusik. "Cukup," bentaknya. "Gue gak peduli lo siapa dulu. Di sini gue yang berkuasa." Ia langsung mengayunkan pukulan keras ke arah wajah Pak Rahmat. Namun, sekali lagi, gerakan Pak Rahmat terlalu cepat untuk ditangkap mata. Ia menghindar dengan ringan, lalu memutar tubuhnya. Dengan satu dorongan di dada, Darto terpental mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Kali ini, benar-benar tidak ada yang berani bersuara. Pak Rahmat berdiri tenang, napasnya stabil. Tapi aura di sekelilingnya berubah, lebih berat, lebih menekan. "Ini peringatan terakhir," katanya tegas. Namun Darto justru tersenyum tipis. Senyum seseorang yang mulai menikmati pertarungan. "Bagus," katanya sambil mengusap darah di sudut bibirnya. "Udah lama gue gak ketemu lawan yang menarik." Ia lalu memberi isyarat ke anak buahnya yang tersisa. Keroyok, dan dalam sekejap, 4 orang maju bersamaan. Malam takbiran yang seharusnya penuh damai, berubah menjadi awal dari pertarungan yang tak terhindarkan. 4 preman itu menyerang bersamaan. Gerakan mereka cepat, tapi Pak Rahmat lebih cepat.
Satu persatu serangan berhasil dihindari. Dengan gerakan ringan, ia menjatuhkan mereka tanpa terlihat kesulitan. Tubuh-tubuh itu kembali tersungkur di aspal. Warga terdiam. Tak ada yang menyangka kakek penjual es itu memiliki kemampuan seperti itu. Darto mengepalkan tangan, wajahnya mulai serius. Sementara itu, Pak Rahmat hanya berdiri tenang. Namun kali ini, ia tidak lagi menahan diri. Darto menggeram, emosinya memuncak. Cukup main-mainnya, bentaknya. Ia mengambil botol kaca dari tanah, lalu melemparkannya ke arah Pak Rahmat. Namun dengan satu gerakan cepat, botol itu ditepis dan pecah di samping jalan. Anak buah yang tersisa kembali ragu. Pak Rahmat melangkah maju perlahan. Tatapannya dingin, tidak lagi memberi ampun. Malam itu, suasana benar-benar berubah. Pak Rahmat maju tanpa tergesa. Langkahnya pelan, tapi entah kenapa terasa menekan. Darto mencoba menyerang lagi, kali ini dengan pukulan penuh tenaga. Namun, kosong. Pak Rahmat sudah berada di belakangnya. Satu sentuhan ringan di bahu. Darto langsung terjatuh berlutut. Napasnya memburu, tubuhnya terasa berat. Kini, rasa takut mulai muncul. Darto berusaha bangkit, tapi kakinya gemetar. Anak buahnya saling berpandangan, tak satu pun berani maju. Pak Rahmat berdiri di belakangnya, diam, namun terasa seperti ancaman besar. "Kalian masih mau lanjut?" tanyanya tenang. Tak ada jawaban. Suara takbir kembali terdengar jelas, seolah mengingatkan bahwa malam ini bukan untuk kekerasan. Darto menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ragu. Pak Rahmat melangkah ke depan, memberi jarak. "Pergi, dan jangan kembali mengganggu warga," ucapnya tegas. Darto terdiam. Dadanya naik turun, matanya masih menyimpan amarah, tapi kini bercampur takut. Anak buahnya perlahan mundur. Situasi hening, semua menunggu keputusan. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya, Darto berdiri pelan. Namun sorot matanya belum menyerah. Darto menyeka darah di bibirnya, lalu tersenyum sinis. "Lo pikir ini selesai?" katanya pelan. Ia mundur beberapa langkah, memberi isyarat pada anak buahnya. "Ini belum berakhir, kek." Mereka mulai pergi, tapi tatapan Darto masih penuh ancaman. Warga akhirnya bisa bernapas lega, meski rasa cemas belum hilang. Pak Rahmat hanya diam, menatap kepergian mereka. Ia tahu, masalah ini belum selesai, keramaian perlahan kembali, tapi suasana tak lagi sama. Warga mendekat dengan hati-hati, menatap Pak Rahmat penuh tanya. Gerobaknya hancur, esnya berserakan. Seorang anak kecil mengambil gelas yang jatuh, lalu menaruhnya kembali dengan pelan. Pak Rahmat hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," katanya. Namun di matanya, ada sesuatu yang belum selesai. Warga mulai berbisik di antara mereka. "Pak Rahmat, dulu dia jawara Banten yang terkenal," kata seorang ibu. "Dulu, tapi sekarang dia cuma penjual es." "Ya," sahut yang lain. Pak Rahmat mendengar semuanya, tapi tetap tenang. Matanya menatap jauh ke malam, seolah mengingat masa lalu yang kelam. Semua sadar, malam ini mereka baru menyaksikan sekilas kekuatan yang tersembunyi. Saat warga mulai kembali ke rumah, Pak Rahmat duduk di samping gerobaknya yang rusak. Ia menatap es yang tumpah, perlahan-lahan mengingat masa lalunya, pertarungan, musuh yang dulu menghantui, dan janji untuk hidup tenang. Namun malam ini, ia tahu, bayangan masa lalu tak bisa sepenuhnya dihapus. Sekali lagi, ketenangan harus diperoleh dengan menghadapi ancaman. Dan suara takbir malam itu terdengar berbeda, seolah menandai awal baru sekaligus peringatan. Malam Idul Fitri masih menyelimuti kampung itu, tapi suasana damai yang biasanya menyertai takbiran kini terasa berbeda. Gerobak es Pak Rahmat hancur, gelas dan sirup berserakan di jalan, namun tatapannya tetap tenang, tidak ada kepanikan, hanya kewaspadaan yang tajam. Warga yang menyaksikan pertarungan singkat itu mulai menyadari sesuatu, Pak Rahmat bukanlah kakek penjual es biasa. Ada aura yang berbeda, sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa tegang. Anak-anak yang tadi bermain kini menatapnya dengan rasa kagum dan sedikit takut,
Sementara orang tua saling bertukar pandang, bisik-bisik tentang masa lalu Pak Rahmat muncul kembali. Dia, jawara Banten, iya. Seorang ibu berbisik pada temannya. Iya, dulu orang-orang takut padanya. Tapi kenapa dia sekarang jadi penjual es? Jawab temannya, masih tidak percaya. Pak Rahmat sendiri duduk sejenak di trotoar, membersihkan tangannya dari sirup yang menempel. Ia menatap ke jalan yang gelap, di mana Darto dan anak buahnya baru saja mundur. Tatapan dinginnya tidak hilang. Malam itu ia menyadari bahwa kedamaian yang ia cari mungkin tidak akan pernah datang begitu saja. Darto, di sisi lain kota, tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, menatap botol minuman kosong di tangannya. Wajahnya masih memerah karena kalah dalam pertarungan yang seharusnya mudah. Ia tidak bisa menghapus rasa takut yang tiba-tiba muncul ketika menatap mata Pak Rahmat. Suara dingin yang menenangkan sekaligus menakutkan itu terus terngiang di kepalanya, ini peringatan terakhir. Pak Rahmat menatap gerobaknya yang hancur. Es yang tumpah, buah yang berserakan, dan gelas plastik yang pecah seakan menjadi simbol bahwa kedamaian tidak datang tanpa usaha. Ia menghela napas, memikirkan masa lalunya yang kelam, pertarungan demi pertarungan, musuh-musuh yang harus ia hadapi, dan kekuatan yang terkadang ia gunakan. Terlalu mudah. Semua itu kini tinggal bayangan, namun ia tahu, bayangan itu bisa muncul kapan saja. Ia bangkit perlahan, menatap langit malam yang penuh bintang. Ada rasa lega, tapi juga kewaspadaan. Warga kampung mungkin akan merasa aman malam ini, tapi Pak Rahmat tahu, ancaman seperti Darto bisa kembali, dan kali ini bisa lebih besar. Dengan langkah pelan namun pasti, ia mendorong gerobaknya yang rusak ke tepi jalan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi matanya tetap waspada. Ia tahu, sebagai jawara yang kini memilih hidup sederhana, tanggung jawabnya tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tapi juga melindungi kampung dari orang-orang yang ingin mengacaukan kedamaian. Malam Idul Fitri itu bukan hanya tentang kemenangan kecil melawan preman, tapi tentang bangkitnya seorang jawara yang terlupakan. Orang-orang melihat seorang kakek penjual es, tapi yang mereka saksikan adalah legenda yang masih hidup, seseorang yang tidak boleh diremehkan. Dan di balik senyum ramahnya, Pak Rahmat tahu satu hal pasti, kedamaian bisa diraih, tapi hanya bagi mereka yang siap menghadapi bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Malam semakin larut. Suara takbir dari masjid-masjid kampung bergema, tapi kini terdengar lebih tenang, seperti disertai rasa lega. Warga mulai keluar dari rumah, memastikan bahwa bahaya yang mengancam sudah pergi. Namun di mata mereka, malam ini tidak akan pernah terlupakan. Pak Rahmat duduk di depan rumahnya, menatap gerobak es yang hancur. Ia mengusap pelan bekas sirup yang menempel di tangan. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada ketenangan yang berbeda, bukan ketenangan seorang kakek tua yang pasrah, melainkan ketenangan seorang jawara yang telah menghadapi musuh dan masih berdiri tegak. Beberapa anak mendekat, mata mereka berbinar. Pak Rahmat, esnya habis, ya? Tanya mereka dengan suara kecil. Pak Rahmat tersenyum. Tenang, besok kita bikin lagi. Yang penting kalian semua aman malam ini. Di sudut jalan, Darto dan anak buahnya kembali ke markas mereka. Tubuh mereka lecet-lecet, ego mereka terkoyak. Darto menatap gelap malam, wajahnya muram. Ia tahu, kekalahan malam ini bukan hanya fisik, tapi juga mental. Rasa takut yang baru ia rasakan malam ini akan terus menghantui pikirannya. Sementara itu, di kampung, warga perlahan kembali merayakan malam takbiran. Tapi kini, ada rasa hormat yang muncul dalam bisik-bisik mereka. Mereka berbicara tentang Pak Rahmat, kakek penjual es yang ternyata bukan sekadar tua renta, tapi seorang jawara Banten yang masih menyimpan kekuatan luar biasa. Cerita itu akan terus diceritakan, menjadi legenda lokal tentang keberanian, ketenangan, dan kekuatan yang tidak terlihat dari luar. Pak Rahmat menatap langit malam. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan sejuknya angin malam. Kedamaian yang ia cari tidak datang begitu saja, tapi malam ini,
setidaknya ia berhasil menundukkan kekacauan dan menjaga kampung yang dicintainya. Ia tahu ancaman bisa datang lagi kapan saja. Tapi malam ini, ia telah mengingatkan satu hal penting, seorang jawara mungkin bisa memilih hidup sederhana, tapi jika diremehkan, kekuatannya akan muncul kembali. Dan bagi Pak Rahmat, itu bukan sekadar soal pertarungan, tapi tanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Esok hari, gerobak akan diperbaiki. Es akan dijual lagi. Dan di balik kesederhanaannya, Pak Rahmat akan terus menjadi penjaga tak terlihat, jawara yang tetap menjaga kedamaian, meski dunia di sekitarnya terus berubah. Malam Idul Fitri itu berakhir dengan sunyi yang damai, tapi aura seorang jawara yang terlupakan tetap hidup, menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda seorang kakek penjual es yang tidak boleh diremehkan.